Siang para sedulur YouTube dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Nah teman-teman, di siang hari ini saya lagi pulang kampung nih, nengok merpati saya. Jadi sekitar 1,5 bulan yang lalu ya, hampir 2 bulanan, saya coba beli merpati yang jantan tuh, merpati kolongan ya. Tapi waktu itu saya belinya nggak sama pasangannya. Dulunya waktu itu udah keket ya, udah giring itu sama pasangannya. Cuman waktu itu saya pengen nyoba merpatinya itu mau saya silangin sama jenis merpati pos ya. Tapi posnya saya nggak mau ambil yang asli, posnya juga saya ambilnya ini posnya yang udah silangan sama merpati balap ya. Kalau dibilang tuh Rambon ya, merpati balap sama pos asal usulnya tuh. Karena kalau nanti masih merpati darahnya merpati pos yang asli kan, biasanya kalau teman-teman F1 nya fenotip satunya itu biasanya nanti untuk kolongan juga nggak jadi gitu kan, untuk balap juga kurang gitu kan. Nah ini setelah dulu waktu dicampur, kalau yang ini kan yang ada darah merpati posnya itu ya liar ya, terus dia agresif. Sama yang merpati biasa itu malah kayak mau berantem gitu, saling nyerang. Nah ini setelah 1,5 bulan ya, alhamdulillah ini mereka udah mulai pacaran. Tampak tuh udah nggak ini ya. Kalau dulu kalau deketin dia pasti mukul pakai sayapnya, dan dia udah pada semacam kayak cium-cium pasangannya gitu sih, kayak nyari kutu gitu, kayak kalau ini dia itu nyium-nyiumin pasangannya. Berarti kalau proses yang petalan ya, kan saya belinya ini petalan yang lakinya juga udah giring, terus yang itu yang keturunan posnya itu sama pasangannya. Jadi kalau ketika waktu dimasukin pertama itu mereka malah berantem ya. Posnya biasanya kalau dideketin, kalau yang ini kan agresif ya, mau betina, mau deketin betina, ini nyerang malahan gitu. Nah setelah 1,5 bulan sekarang udah bercinta dia itu tuh, udah mulai dicium sama yang laki gitu kan, gantian tuh, tandanya udah jodoh ya mereka ya gitu. Ini harapannya juga saya pengen upgrade jadi lebih kokoh kan, kalau merpati pos posturnya lebih besar gitu kan tuh. Kalau yang merpati biasa kan biasanya lebih untuk digiringin lebih mudah, terus dia libidonya tinggi lah gitu kan. Makanya kalau untuk digiringin dia lebih giring. Biasanya kalau yang pos kan kurang untuk digiringin gitu, untuk template itu kurang gitu kan. Tapi saya pengennya nanti tambah posturnya tambah kokoh, terus kecepatannya untuk terbang juga nambah ya gitu kan. Kalau pos ini kan lumayan ya kecerdasannya ya. Kalau ini yang merpati biasa dia cepat, terus gampang digiringin, libidonya kan tinggi itu, hawa nafsunya. Kalau yang pos kan dia kecerdasannya lah untuk mengenal tempat segala macam. Tapi saya nggak ngambil langsung yang murni pos ya, ini udah pos yang cross-crossan, jadi darahnya lebih ke arah darah yang merpati lokalan Indonesia. Nah jadi kalau teman-teman mau masangin merpati kayak gini harus sabar ya, dia butuh waktu lama ya. Kalau saya tanya sama pedagangnya paling 3 hari, tapi kenyataannya ini hampir 2 bulan dia baru jodoh ya. Tuh baru akrab. Kalau yang ini kolongan, yang ini juga, ini malah kemarin tuh saya liar banget tuh yang coklat itu. Kalau dideketin mukul yang laki dia pakai sayapnya. Mau banget, ini liar banget ya. Nah sekarang hampir 2 bulan dia udah akrab, udah bercumbu bercinta sama yang laki. Ini juga sama, yang lakinya merpati kolongan speed, yang betinanya itu merpati silangan ya, merpati Rambon pos racing ya, merpati pos sama merpati racing sini itu merpati pos racing. Nah tapi ini liar banget ya, sifatnya kayaknya memang mendominasi, apalagi kalau kita langsung ambil posnya yang murni
Karena ini yang udah silangan aja dia lingas banget, dia liar banget, dikurung itu dia nubruk sana sini. Nah ini nanti udah siap berbiak, nanti mungkin kedepannya kita kasih apa, kita lanjut videonya cerita-cerita anakan mereka ya. Cuman memang kayaknya harus hati-hati, karena kalau yang pos kan walaupun mereka itu udah jodoh, kadang-kadang udah proses punya anak gitu kan, kadang-kadang kalau yang pos dia terus walaupun udah banyak punya anak, kabarnya juga kalau dilepas nanti dia pulang lagi ke tempat asal dia pertama kali kenal tempat ya. Jadi kalau merpati pos itu di mana tempat dia pertama kali terbang, kemudian mengenal wilayahnya, itulah rumahnya gitu kan. Merpati pos itu susah rumah, walaupun nanti juga kalau udah punya anak dia mau pulang lagi ke tempat dia pertama kali tinggal gitu kan. Itu karena memang salah satu kelebihannya ya. Beda kalau kayak merpati lokalan, kayak merpati kucir atau sungut tuh dulu saya punya. Teman-teman saya waktu SMP sekitar tahun 90-an ya, sekitar tahun 90-an tuh sering minta, sering pulang, pelan itu jaraknya sampai 10 km pulang. Akhirnya waktu itu juga saya saranin bikin kandang besar sampai punya anak. Nah setelah punya anak tuh baru nggak pulang dia ya gitu kan. Kalau yang merpati pos kabarnya udah punya anak juga tetap dia pulang ke tempat asalnya. Makanya kalau merpati pos kan sejarahnya panjang ya, dari zaman apa itu Nuruddin, zaman di Baghdad, kemudian sampai kerajaan Mameluk di Egypt ya, sampai zaman Napoleon Bonaparte. Memang salah satu alat untuk komunikasi tradisional waktu itu ya. Bahkan ketika terjadi perang, ketika terjadi pengepungan sebuah kota, mereka untuk komunikasi dengan tempat-tempat di luar untuk menghindari pencegatan. Zaman dulu itu zaman Napoleon, zamannya kerajaan, masih era kerajaan sekitar apa, eranya pasukan Mameluk di Egypt tuh mereka masih gunain merpati ya kalau kota mereka dikepung atau mereka dikepung gitu kan. Karena memang terkenal dia pulang pasti ke tempat asalnya walaupun udah punya anak. Nah itu makanya teman-teman harus hati-hati. Nah jadi kalau kemarin saya nanya nama sama tukang burungnya, ini kan beli petalan juga nih teman-teman, ini udah giring gitu kan, sama kayak yang gitu, ini giring. Saya sebetulnya waktu itu mau beli, kalau nggak sama pasangannya nggak boleh, tapi ya saya waktu itu kalau nggak boleh saya beli tempat yang lain gitu kan. Saya waktu itu saya sengaja memang cari yang memang yang udah giring gitu, nggak yang petalan nggak giring, jadi ketahuan kan libidonya bagus gak kan gitu kan, beranca gitu. Nah sekarang udah jodoh tuh teman-teman. Jadi kalau mereka bilang antara 3 sampai seminggu itu buktinya enggak ya, karena saya 2 pasang nih ternyata hampir 1,5 bulan, hampir 2 bulanan mereka baru jodoh tuh. Jadi lama ya teman-teman. Kalau ini merpati kolongan biasa. Tuh, ini nurut ya kalau merpati kayak gini tuh. Nah jadi teman-teman, proses untuk jodohin antara apa merpati yang beda jenisnya ya, kayak pos, kalau yang sama-sama lokal kayaknya mungkin lebih pendek waktunya ya, tapi kalau yang ada darah posnya dibutuhkan waktu lama ya, hampir 2 bulanan tuh baru jodoh mereka. Biasanya kalau pertama dicampur tuh saling menyerang dia tuh. Ini ya tandanya udah ketara, mereka saling nyium-nyium tuh. Kalau itu dulu nyerang tuh yang betinanya, ngepain sayapnya tuh. Lingas banget dulu teman-teman itu kalau saya deketin mau pegang aja udah numbur-numbur ke sana sini. Apalagi sama merpati yang beda, dia nggak begitu kenal ya. Nah itu sekarang itu tandanya udah jodoh. Nanti kalau memang udah fasenya nelor kita lihat keturunannya. Oke gitu aja teman-teman. Salam seduluran teman-teman dari saya Agung Wijanarko dari Bantul Yogyakarta. Jangan lupa press bell sama kasih subscribe-nya teman-teman, bantu channel saya berkembang ya. Oke itu teman-teman informasi dari saya, semoga bermanfaat. Matur nuwun.